Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Trisepti Fajarwati. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Adapun beberapa pertanyaan pemantik dari kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1.1, saya masih berpikir bahwa yang pertama, saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya seringkali mengabaikan pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Yang ketiga, saya seringkali masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang inovatif, sehingga pendidikan tidak berpusat pada peserta didik. Yang keempat, saya pernah memberikan sanksi kepada peserta didik di saat peserta didik tidak mengerjakan tugas. Dan yang kelima, saya selalu menuntut nilai yang tinggi di semua pelajaran, maka dapat dikatakan nanti peserta didik akan mendapatkan predikat pintar. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan pemikiran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas pada saat awal pembelajaran. Yang kedua, semua mata pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti peserta didik. Sedangkan perubahan perilaku, yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan yang menyenangkan. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi, kemampuan, dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, guru memfasilitasi proses penebaran pada garis samar-samar pada peserta didik. Yang kelima, lebih mengedepankan perilaku dan karakter dibandingkan dengan nilai akademik anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut beberapa hal yang akan saya terapkan di pembelajaran dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, saya akan memahami karakteristik masing-masing peserta didik sesuai dengan potensi, kemampuan, dan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan gagasan masing-masing. Yang keempat, saya akan menggunakan strategi, model, dan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran dengan abad 21, yaitu 4C, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif. Dan yang keenam, saya akan menuntun peserta didik agar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, yang pertama,
Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ditunjukkan dengan nilai akademik saja, akan tetapi juga nilai-nilai kepribadian dan budi pekerti dari anak. Berikut refleksinya, pendidik dan peserta didik harus menerapkan konsep merdeka belajar dan melakukan kolaborasi dalam mengembangkan potensi atau bakat peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan saya tentang tugas 1.1.A8 tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.